My real name, saya harus buka nih di sini. Namanya adalah Yusuf Macan. That's it. Dede adalah nama tambahan yang saya paksa masuk. After reformasi kita krisis moneter kan. Semua kontrak-kontrak saya dengan TV station berakhir. Saya punya karyawan ratusan lah. Tabungan saya hanya tersisa Rp400.000. Saya mengambil sebuah seminar dengan nilai Rp400.000. Sampai saat ini saya masih dianggap anaknya Soeharto. Dituduh, difitnah, tapi nggak ngerasain warisannya. Mas AHY, Pak SBY, ketua fraksi kami masih bahas. Karena dia bisa lah. Ya kalau mereka percaya begitu kan berarti itu sudah di dalam pandangan mereka, I can do it. Jadi saya menerima segala mandat tersebut. Saya justru nggak menyangka. Tahu nggak kenapa? Saya menunggu 6 bulan untuk diundang oleh Meridian. Kehormatan luar biasa, nggak pernah disangka akhirnya menjadi nyata. Hari ini teman ngobrol saya adalah seorang aktor, politician, speaker juga, Kang Dede Yusuf. Halo. Hai. Mary. Saya justru nggak menyangka. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Saya menunggu 6 bulan untuk diundang oleh Meridian. Baru kejadian sekarang. Karena jadwalnya Kang Dede Yusuf tuh amat sangat padat, apalagi dengan berbagai macam roles yang juga harus dilakukan. Ya, alhamdulillah. Thank you for inviting me. Saya senang banget begitu masuk tadi lihat suasananya. The vibes-nya positif banget gitu loh, positif banget. Thank you. Dan ini buat saya pribadi ini benar-benar gak pernah nyangka karena kan masa-masa kecil dan remaja saya itu hanya bisa melihat sosok Kang Dede Yusuf di layar kaca. Karena tahun 80, tahun 90 tuh tahun-tahun yang saya hidup bersama catatan si Boy, gitu dengan sosok Dede Yusuf, almarhum Didi Petet yang kita jadi Emon, dan banyak lah. Dan termasuk sebelum akhirnya saya pindah ke Singapura, waktu itu kuis di RCTI yang selalu saya tonton, Taktik Boom. Iya. Iya. Tahun 90-an ya itu ya. Iya, Taktik Boom saya start 91 sampai 97. Taktik Boom ya. Jadi ya masa-masa yang seru ya. Seru. Kuis-kuisnya dulu seru-seru ya. Seru-seru. Oke. Karena kuisnya itu sekaligus menambah ilmu pengetahuan kan. Betul. Dan pertanyaan-pertanyaan pun juga pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik dan luas gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan sosial, ada pertanyaan film. Dan disitulah saya akhirnya ikut merasa jadi pinter. Oh iya. Ikut merasa jadi pinter. Karena yang datang pesertanya rata-rata adalah orang-orang cerdas-cerdas semua. Orang-orang yang punya pendidikan S2, S3 ataupun profesi. Mau tidak mau jadi saya ikut tahu tuh. Iya. Karena saya membacakan, saya ikut tahu. Oh iya. Nah itulah kemudian sebuah momen di mana saya kebetulan ditrain oleh Ibu Ani Sumadi. Ibu Ani Sumadi kan dulu terkenal sebagai raja kuis. Yes. Dan orang ada siapa ya waktu itu ya? Ada Kris Biantoro, terus kemudian termasuk Helmi Yahya, Tantowi Yahya, lalu kemudian ada Berpacu dalam melodi. Wah banyak sekali ya orang-orang senior lah ya. Kus Hendratmo. Saya belajar di situ karena pada saat di drill oleh Ibu Ani Sumadi, semuanya itu dijejer tuh para presenter TVRI pada saat itu ya, ada yang di RCTI dan sebagainya. Nggak boleh begitu, kamu ngomong begini, awas jangan begini, awas jangan begitu. Wah, saya bilang benar-benar berlatih public speaking ya di situ. Karena after that, setelah saya membawakan kuis selama hampir ada beberapa kuis lah saya sudah ikuti hampir 10 tahun. Saya akhirnya profesi beralih dari aktor menjadi presenter. Menjadi MC, presenter ya dan sebagainya. Akhirnya ya terus ke bawah dan mungkin that part yang membuat saya akhirnya jadi politician. Karena politics berarti public speaking. Itu menurut saya kalau saya tidak pernah ikut itu, mungkin hari ini saya nggak ada di sini diundang. Jalannya berbeda ya. Tapi satu hal yang selalu saya lihat dari sosok Kang Dede Yusuf, you're very humble gitu. Nggak heran makanya hidup selalu meninggikan dan menempatkan Kang Dede Yusuf di tempat-tempat yang sangat strategis. Karena yang kayak tadi bilang ketika saya bilang kuis, disitulah saya belajar. Padahal sesungguhnya Kang Dede Yusuf kan memang udah pintar dari sejak sekolah, ketua OSIS, udah itu sering di layar kaca. Jadi sesungguhnya itu hal-hal yang you already
more than enough and capable untuk melakukan hal itu. Saya pernah belajar sedikit ya, pengalaman hidup lah ya, oke. I was a competitive person pada saat itu. Saya SMP, SMA, saya selalu ingin menjadi nomor 1. Baik itu di sekolah, di kelas. Saya akhirnya jadi atlet taekwondo. Saya harus selalu menjadi juara. Jadi keinginan untuk menjadi juara itu selalu ada. Menjadi aktor harus yang terbaik. Menjadi sutradara harus yang terbaik. But then again, kita tidak bisa menjadi yang terbaik if kita tidak bisa bekerja sama orang lain yang baik-baik. Karena satu contoh misalnya kita mau jadi sutradara, kita berpikir ini sudah pasti yang paling keren nih ide kita. Padahal yang bekerja ada kameramen, ada lighting. Ini kalau kita nggak dibikin bagus cantik-cantik ini muka kita jelek semua nih. Ada soundman, ada aktor lain. Nah pada saat itu saya merasa I am the one. Padahal ternyata tidak. We are the one. Kita harus bersama-sama. Nah disitulah akhirnya saya belajar kemampuan kita, intelektual kita, kecerdasan kita is nothing tanpa ada dukungan orang lain. Nah di situ saya akhirnya mulai start, ya mungkin yang tadi kata Mary, humble. Karena belajar ada orang-orang yang bisa membuat kita menjadi lebih baik. Oke. Dan itu udah melekat ya dari sejak muda. Melekat. Akhirnya itu menjadi sebuah habit, sebuah warisan yang menurut saya sangat langka karena kadang-kadang ketika kita sudah berada di dalam posisi tertentu dalam hidup, selalu diingatkan awareness dan juga humbleness is very important. Kita nggak boleh pernah merasa kita number one. Karena yang number one itu adalah our team. Kitanya enggak. We are just a small part. Timnya lah yang number one. Timnya lah yang terbaik. You put the right people on the right place. Dan kita bekerja dengan satu environment yang nyaman, then kita bisa make something. Gitu. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa fighting spirit itu sudah ada dari sejak kecil sesungguhnya. Ya. Untuk seorang Dede Yusuf. Ya, saya boleh dikatakan saya senang fighting. Tangguh ya, tangguh. Oke. Tapi ini menarik nih, karena kalau kita ngomongin tentang nama lengkap Kang Dede Yusuf ya, kan namanya juga Kang Dede Yusuf Macan. Ada macannya nih di tengah. Pernah nanya nggak ke orang tua, kenapa nama dong, Macan pasti. Itu diselipkan? Dede Yusuf Macan Effendi. My real name, saya harus buka nih di sini. Namanya adalah Yusuf Macan. That's it. Oh iya. My real name. Akte lahir saya adalah Yusuf Macan. Effendi adalah nama keluarga bapak. Dede adalah nama tambahan yang saya paksa masuk ketika saya dipanggil biasalah anak kecil, anak nomor 2 dipanggil kan ade, dede. Jadi saya menyebut diri saya sendiri itu waktu kecil Dede gitu kan ya. Tapi kemudian berkembang akhirnya orang manggil saya jadi Dede. Nah, pada saat saya ijazah saya Yusuf Macan Effendi. Pada saat saya masuk kuliah, nama saya Dede Yusuf Effendi. Pada saat saya nyalek, nama saya Yusuf Macan Effendi. Siapa yang mau milih saya? Gak ada yang milih kan? Iya. Akhirnya saya berjuang, gimana caranya. Waktu KPU pertama itu saya Yusuf Macan Effendi dalam kurung Dede Yusuf. Oke. Nah, pada saat saya dilantik, saya jadi wakil gubernur pada saat itu, Pak SBY sempat dalam sebuah podium, beliau mengatakan, ini Pak Wagub bener ini namanya pakai macan. Saya jelaskan di sebuah forum resmi, kebetulan ada beberapa nama dipanggil. Iya Pak, betul Pak, nama orang tua. Kenapa? Karena ibu saya adalah seorang bintang film era tahun 60-70-an. Beliau bikin film judulnya Macan Kemayoran. Waktu saya masih dalam kandungan, ibu saya syuting film itu, dan begitu saya lahir, filmnya meledak. Macan Kemayoran. Jadi bapak saya akhirnya menamakan saya Macan on behalf of that film. Bukan karena saya belang-belang, bukan. Gitu ya. Garang gitu ya. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Nah, karena terus kemudian nama Macan ini menjadi quote unquote bullying bagi anak-anak
kecil, nama saya dibully lah gitu ya. Akhirnya kakek saya itu mengatakan, ya sudah pakai Yusufnya saja, karena itu nama kakek saya Yusuf. Jadi Yusufnya inilah yang kemudian ditaruh menjadi Dede Yusuf. Macannya ditinggalkan. But then again, dia bilang ketika nama itu diturunkan, orang tua itu pasti sudah berdoa kepada Tuhan, nggak mungkin dah kita ganti-ganti nama sesuka-suka aja. Akhirnya saya masukin Dede Yusuf Macan Effendi. Jadi paspor saya itu panjang. Nah, jadi last name Effendi, first name-nya Dede Yusuf gitu. Macannya tetap ada di tengah. Tapi nama adalah sebuah doa dan itu sebuah doa. Punya makna yang pastinya sangat berharga. Punya makna. Iya. Apa masa kecil yang paling diingat pada saat itu? Yang barusan tadi lewat ya. Saya main layangan di pinggir sungai di daerah Tomang. Saya tinggalnya di daerah Tomang. Iya, waktu kecil. Sini dong, dekat sini. Di seberang sana ya. Iya. Waktu kecil saya tinggal di daerah sana. Saya lari-lari ngejar layangan pinggir sungai, tiba-tiba kejebur dan ke bawah sungai. Ya mungkin bukan sungai besar lah ya. Di Tomang waktu itu ya sungainya belum begitu sebesar sekarang. Ya itu begitu tadi Mary nanya apa yang saya ingat. Saya melakukan hal-hal yang sama dilakukan oleh jutaan anak-anak kecil lainnya. Jadi jangan dipikir lahir dibesarkan langsung jreng, langsung segalanya ada, HP ada, gadget ada, nggak ada. Kita merasakan hujan-hujanan dan sebagainya. Badan saya kecil, saya tipe ya mungkin bocil yang kecil dan selalu dibully. Kenapa dibully? Satu, karena ibu saya artis. Iya. Kedua, bukan kayak itu justru malah, anak artis loh. Iya, jadi tapi ketika keluarga kita broken home, perceraian, umur 8 tahun orang tua bercerai, dan masuk di media, di mana-mana TV, ya biasa kan, selebriti muncul. Ibu saya diisukan menjadi salah satu katakanlah orang dekat dengan petinggi negara. Jadi itu isu tidak berakhir sampai puluhan tahun. Jadi sampai saat ini saya masih dianggap anaknya Soeharto. Sampai saat ini saya masih dianggap anaknya Soeharto. Dan itu bagi saya ya sesuatu yang terbebankan. Gitu. Kenapa terbebankan? Karena dituduh, difitnah, tapi nggak ngerasain warisannya. Beda dong kalau ada warisannya. Iya kan, minimal punya sekian juta hektar lahan kelapa sawit di mana misalnya gitu kan. That's the problem. Dan we have to live with that. Karena ibu saya single parent sampai usia 60-an itu masih single parent lah. Nah, dari situ saya melihat you have to survive by yourself. Disitulah saya belajar bela diri agar tidak dibully. Ternyata bela diri inilah yang membuat saya berkembang. Saya bisa menjaga diri saya bisa punya keyakinan, saya jadi juara nasional, saya bisa main film-film action dan seterusnya gitu. Iya. Bisa jadi cover boy. Itu part of aja. Saya nggak begitu suka jadi cover boy. Karena begini, kan ada orang yang suka tampil mempesona. Kalau saya kan aliran keras. Aliran keras artinya aliran orang yang dibully dan belajar bela diri untuk memproteksi diri. Jadi nggak mungkin menjadi pesolek. Jadi menjadi cover boy itu lebih karena saya dilihat bisa jadi ini, maka ya dimunculkanlah jadi cover boy, jadi model dan sebagainya. Tapi peran yang cocok buat saya salah satunya ya waktu catatan si boy pertama yang jadi temennya itu kan yang agak sedikit yang berantem. Dan disitulah saya menemukan karakter saya. Akhirnya walaupun saya main sinetron, drama dan sebagainya, tapi begitu action itu saya langsung kayak natural gitu. Gitu. Jadi ingat waktu pas zaman saya juga ada tuh di TV jalan makin membara. Banyak saya debu dan sebagainya. Iya. Apa nasihat yang paling diingat dari ibu? Ibu saya kan seorang bintang film, produser.
Jadi dalam menapaki dunia Hollywoodnya Indonesia kita sebut segitu ya, ups and down-nya kan luar biasa dan banyak sekali jebakan-jebakannya. Ibu saya hanya mengatakan pada diri saya pada saat itu, setiap anak kan pasti punya ambisi pengen jadi star. Kita pengen jadi star, pengen jadi bintang. Ibu saya mengatakan bahwa ingat loh, bintang cepat terbakar. Siapa yang berusaha mengejar bintang, dia akan cepat terbakar. Karena akan ada bintang lain bermunculan. Kamu harus menjadi cahaya di langit. Apa maksudnya? Ada ribuan cahaya di langit yang tidak short time, tapi long time. Tapi kalau bintang muncul bright, nanti lama-lama dia jadi habis jatuh. Tapi kalau bintang di langit sampai sekarang, Nebulus lah, apalah segala macam tuh yang suka dijadikan patokan buat arah dan waktu itu tetap ada. Artinya beliau kurang lebih mengatakan be there tanpa harus terbakar. Dan itu legend namanya. Ya alhamdulillah kan sudah berapa puluh tahun orang masih nganggap saya masih artis saja. Berapa puluh tahun? 40 tahun. Orang masih tetap mengatakan artis. No, I'm politician, enggak artis. Udah, apa boleh buat. Karena kita bertumbuh di masa-masa itu. Iya, betul. Dan maksudnya 30 tahun di dunia perfilman itu bukan sesuatu hal yang mudah, konsistensi dan itu kan melekat pada saat itu. Nah, tapi akhirnya sekarang berpindah menjadi seorang politician dan itu pun juga sebuah pilihan yang bukan cuma 1-2 tahun, 20 tahun sudah menjadi seorang 20 tahun. Politician. Iya. Apa titik momennya yang akhirnya membuat kalau gitu saya mau jadi terjun deh ke dunia politik? Awalnya sih sebetulnya saya dulu karena di film, saya masuk organisasi perfilman namanya PARFI, Persatuan Artis Film Indonesia. Saya masuk di situ mengikuti ibu saya juga tentunya. Ibu saya sudah ada duluan di sana. Era-eranya waktu itu mungkin Christine Hakim, terus kemudian Slamet Raharjo dan sebagainya. Ketika ada kongres PARFI, on behalf of my mother, saya diminta oleh mereka senior-senior untuk menjadi pengurus. Saya waktu itu menjadi wakil ketua umum kalau saya tidak salah. Either wakil ketua umum atau either sekjen, saya lupa, tapi kurang lebih seperti itu. Antara Mbak Eva Rosdiana Dewi yang kemudian pecah dengan SIS-NS. That's tahun 90 sekian. Jadi akhirnya saya terbelah dua, ikut kubunya SIS-NS atau ikut kubunya Mbak Eva Rosdiana Dewi. Ngurus ke Kumham lah ini, yang ujung-ujungnya kemudian saya baru tahu di DPR dulu ada, di MPR ada yang namanya utusan golongan. Remember waktu itu? Utusan golongan itu bisa dari petani, bisa dari seniman, budayawan, olahragawan. PARFI selalu punya slot menjadi utusan golongan. Jadi rupanya saya perhatikan ribut-ribut ini karena pengen masuk utusan golongan MPR. Saya pikir daripada ribut sesama kawan, kenapa nggak kita aja yang jadi ini kan orang yang ada duduk di MPR gitu ya. Rano Karno pernah jadi utusan MPR waktu itu, ya saya masih ingat. Akhirnya saya pindahlah ke Kosgoro, DPP Kosgoro. Saya bermula dari GMK, Generasi Muda Kosgoro. Saya diajak oleh Mas Hayono Isman waktu itu. Dari situ saya ikuti sampai saya ditarik ke DPP Kosgoro. Saya jadi salah satu pengurus. Affiliatednya pada saat itu warna kuning tentunya kan. Saya jadi pengurus di partai, tapi yang kelas bawah lah. Ya sudah, bertemulah dengan para politisi kan, dengan latar, karena hampir semua artis apapun rata-rata ada di partai itu pada saat itu. Pada saat itu ya. Pada saat itu ya, ada di pada partai saat itu. Kan cuma ada 3. Ada 3 partai. Yang paling dari dulu selalu ya, kuning. Jadi mau tidak mau saya ada di situ.
Yeah. Nah disitulah akhirnya saya mulai melihat diajak kampanye vote getter. Ya mungkin kalau sekarang banyak artis kan banyak lah sekarang. Yeah. Dulu saya vote getter untuk partai itu, keliling ke sana kemari ke sana. Oh begini ya caranya. Nah, baru kemudian saya sudah paham, saya sudah tahu. Saya pikir itu banyak proses saja ya. Yeah. Tahun reformasi tahun 89, ya 89 kalau nggak salah. Reformasi, partai tersebut kolaps, ya. Everybody ya pada saat itu semua panik, memisahkan diri. Saya paling sulit. Sudah dia disangka anaknya Soeharto ada di situ pula. Iya. Aduh. Makin menebalkan asumsi dong. Kebayang kan? Mungkin saya pun sama paniknya seperti Meridiana pada saat itu. 98. 98 ya? 98 benar. Ya reformasi lah ya. Iya. Reformasi. Saya punya production house. Saya harus kawal production house itu jangan sampai diserang. Karena udah ada tulisannya tuh. Milik HM Soeharto itu ada tuh. Seperti kayak begitu. Dan saya harus menjaga dengan tim saya jangan sampai itu ya you know lah dijarah dan sebagainya. Akhirnya dari situ saya mengatakan oh no, saya tidak mungkin berada di partai ini dengan kondisi seperti ini. Akhirnya tahun 2003 setelah sekian tahun lah 2002 lah. Saya diundang bertemu dengan salah satu menteri yang menurut saya dia mau-welcome artis-artis yang kececeran kemana-mana pada saat itu kan. Karena saya masuk, saya gabunglah di situ. 2004 saya menjadi anggota DPR dari partai tersebut, Partai Amanat Nasional pada saat itulah. Ya, jadi boleh dikatakan saya direkrut oleh Pak Hatta Rajasa. Nah sudah dari situ saya jadi anggota DPR, wakil gubernur dan seterusnya adalah part of the process lah. Gitu. Dan konsisten selalu. Konsisten, walaupun sampai sekarang saya masih main film. Karena saya menganggap dunia film adalah roots saya. Saya masih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Parvi 56, Persatuan Artis Film 56. Saya masih menjadi Dewan Penasehat Persatuan Perusahaan Film Indonesia (PPFI). Jadi menurut saya itu root saya yang nggak boleh saya tinggalkan. Jadi ya sudah, I'm politician, I'm also namanya film worker. Saya menyebutnya film worker aja lah. Gitu. Iya. Lebih susah mana nih, berada di depan kamera berlaga atau acting, atau berada di parlemen, duduk di kursi DPR? Kalau di dalam acting, kita berakting untuk memberikan kepercayaan terhadap karakter. Jadi kita nggak tahu output hasilnya, nunggu film selesai, baru kita bisa tahu outputnya. Kalau di dalam dunia politics, outputnya dirasakan saat itu juga. Ya ini kan kita berbicara public speaking, public communication. What you say akan berdampak terhadap apakah kebijakan, apakah statement-statement resmi kita, ataupun orang yang ada di depan kita saat itu juga. Yang paling sederhana begini saja, mungkin saya mimpin komisi kan sudah berjalan hampir ya 12 tahun ini saya mimpin komisi terus ya. Ketika ada masyarakat yang datang, mereka menyalurkan aspirasi. Sometimes mereka akan marah-marah. Mereka marah-marah, mereka akan wow, teriak-teriak dan sebagainya. Sebagai seorang pimpinan komisi, kita harus tahu bagaimana cara menghandle-nya. Karena emosi lagi tinggi sekali di situ, yang membutuhkan kita untuk memberikan jawaban ataupun statement. Banyak sementara kawan-kawan yang mungkin kurang sabaran, akhirnya nadanya jadi keras lagi, akhirnya jadi rame. Nah, saya terbiasa untuk mendengarkan mereka semua. Setelah saya mendengarkan, baru saya ngasih masukan. Dan akhirnya ya berakhir dengan
senyum, dengan foto-foto, dengan bahagia dan sebagainya. Jadi emosi itu bisa kita redam. Iya, iya. Sebagai kepala daerah, ketika saya juga menjadi kepala daerah, sama halnya. Iya. Apalagi pada saat itu kita harus misalnya melakukan pembebasan tertentu di daerah tertentu. Waktu itu Kertajati misalnya, datang ke sana orang demo teriak dan sebagainya. Ya kita nggak boleh kita mengambil posisi kita sebagai orang yang lebih berkuasa, mendengar. Jadi menurut saya kunci dari pengalaman saya selama bertahun-tahun ini bukan acting, to listen, mendengar. Dengan mendengar kita bisa tahu sebetulnya apa yang mereka rasakan. Truth or not truth. Iya. Ada message atau pure. Iya. Nah itu saya pikir merupakan satu berkah lah yang saya dapatkan. Bukan speak. Kalau speak but not listen, kita hanya ngomong sendirian. Gitu. Iya. Menjadi bijaksana dengan mendengar. Betul. Memang cara belajar yang paling baik adalah ya dengan mendengarkan. Mendengar. Dan gak semua orang punya kemampuan untuk bisa mendengarkan. Tidak semua orang ketika punya jabatan mau mendengar. Iya. Jadi itu, saya pikir salah satunya karena ketika kita jadi presenter quiz, kita harus ngedengerin orang ngomong. Kita nggak boleh mengambil dominance the program, karena ada orang yang kita terlalu banyak ngomong, itu nanti biasanya Ibu Ani Sumadi, Dede, kamu itu hanya presenter, you just present, bukan take the talk, gitulah, bukannya mengambil seluruh dialog. Yang kamu present adalah tokoh-tokoh hebat, yaitu namanya peserta. Oke. Jadi bukan kita yang ngomong. Iya, dan bukan kita juga starnya. Bukan kita starnya. Nah, itu kuncinya. Itu yang penting. Kalau kita merasa star, kita pasti akan ambil semuanya. Benar. Tapi itu sih satu nasihat bijak yang Ibunda sampaikan untuk menjadi cahaya. Sehingga dimanapun Kang Dede ditempatkan tetap selalu menjadi cahaya yang memberikan arti, memberikan makna, dan tetap selalu giving your very best. Mau di komisi 10, sekarang di komisi 2, sebelumnya di komisi 9 gitu. Kenapa selalu komisinya berbeda-beda? Saya selalu mengatakan pimpinan saya itu berarti kan partai ya. Ada ketua fraksi, ada DPP, ada Mas Ahaye, ada Pak SBY, atau mungkin beliau-beliau punya keyakinan, bisalah Kang Dede, bisalah, kira-kira gitulah gitu ya. Padahal kalau misalnya jujur dikatakan Komisi 9 urusan kesehatan, ketenaga kerjaan. Nah, background saya kan artis. Bagaimana caranya saya bisa berurusan dengan para dokter dan rumah sakit dan sebagainya? Tapi saya belajar 5 tahun berhasil. Komisi 10 pendidikan, ekonomi kreatif, pariwisata, masih adalah lebih berhubungan lah. Benar. Alhamdulillah. Komisi 2 politik, pertanahan, pemerintahan dalam negeri. Wah, bisalah Kang Dede, bisalah. Ya udah saya belajar. Bisa juga kan sebelumnya udah pernah jadi wakil gubernur. Oh iya betul. Saya banyak belajar. Jujur saya banyak belajar hal-hal baru, dan itulah yang membuat hidup ini menjadi indah, karena you learn a lot. Kita belajar hal-hal baru. Kalau ketika saya di pendidikan, every day saya podcast tentang pendidikan. Setiap hari ketemu mahasiswa, ketemu dosen, ketemu guru honorer. Sekarang every day saya ketemu politisi. Ya kan? Gimana rasanya? Ketemu orang-orang yang pilkada, orang yang lagi panik habis pilkada ternyata gagal, orang yang suaranya hilang dan ya menurut saya baru suasananya baru, dengan anggota-anggota komisi yang juga pasti dewa-dewa politikan juga. Rata-rata di komisi 2 itu rata-rata orang-orang politik semua. Jadi menurut saya I learn a lot, dan tidak ada kata tua untuk belajar. Kita belajar terus. Gitu aja sih. Dan selalu siap.
Karena fighting spirit karena sudah karena pimpinan saya Mas AHY ya, Pak SBY ketua fraksi kami, Mas Ibas, Kang Dede bisa lah. Ya kalau mereka percaya begitu kan berarti itu sudah di dalam pandangan mereka, I can do it. Jadi saya menerima segala mandat tersebut dengan saya akan melakukan sebaik mungkin. Apa masa paling sulit atau paling stres seorang Kang Dede Yusof tuh pernah stres atau it was like lowest point yang sangat-sangat sulit? Lowest point. Tahun 2000 after 98 ya, after 98 ekonomi sulit dan kita krisis moneter pertama kalau nggak salah waktu itu ya. After reformasi kita krisis moneter kan 97, 98, 99, 2000. Semua kontrak-kontrak saya, karena saya kan production house, semua kontrak-kontrak saya dengan TV station berakhir atau di shutdown, di shut aja, diberhentikan aja. Saya sebagai direktur dari perusahaan saya meneruskan ibu saya PH, saya punya karyawan ratusan lah. Kalau produksi film itu kan karyawannya ratusan. Banyak. Ya kan? Saya harus mikirin bagaimana membayar mereka. Sementara tidak ada produksi. Ada pending yang nggak dibayar. TV station tidak membayar. Tabungan saya mantap. Makan tabungan ya. Mantap. Mantap. Dan saya baru menikah, anak saya baru 1. Berarti kebutuhan keluarga juga tinggi. Tabungan saya hanya tersisa, would you believe, Rp400.000. Rp400.000 tabungan saya tersisa. Dan saya nggak tahu lagi harus bagaimana. That's the lowest part. Dari seorang artis, sutradara, produser yang mungkin ya kita punya lah gitu ya, dalam skala-skala tertentu. Lalu pada saat itu saya melihat apa yang akan saya lakukan dengan sisa uang Rp400.000 ini. To survive berarti beli makanan atau change your life. Gimana? Karena ini sudah jadi histori dan saya sering ceritakan pada teman-teman, saya mengambil sebuah seminar yang judulnya adalah The Power of Your Mind. Seminar dengan nilai Rp400.000 selama 2 hari. Saya ambil itu. Wow. Dan dalam seminar 2 hari tersebut, saya dibawa kepada kondisi di mana we are grateful atas life yang sudah diberikan. Saya bersyukur atas hidup yang sudah diberikan Tuhan pada saya. Karena ada satu momen di mana kita disuruh zero mind lah, meruntuhkan segala kekhawatiran sebagainya, kita dinolkan lah. Pada saat itu ya orang ada yang nangis, ada ya Pak. Kalau saya hanya dikasih tahu itu aja. Syukuri. Kamu sampai pada saat ini bukan karena tidak ada rencana Tuhan. Tuhan punya rencana. Syukuri. Dan saya terbangun dengan menjadi orang baru. Saya udah lupa tuh saya nggak punya uang. Saya syukuri. Orang-orang selesai seminar bertanya, lu dapat apa? Lu dapat apa? Kan pada begitu kan? Iya. Ya kan dipikir 400.000 kan lumayan pada saat Krismon. Iya. Saya cuma bilang, saya hanya dapat rasa syukur. Dan the next day hidup terasa beda. Every single hal-hal yang sederhana saja seperti matahari pagi, bau kopi, rumput yang tumbuh bergerak, itu sesuatu yang baru. Bliss.
Dan kemudian saya akhirnya mengatakan, saya harus make up hidup saya dengan rasa syukur. Datanglah kemudian rezeki baru. Waktu itu saya untuk menghidupi keluarga saya itu saya dapat tawaran main ketoprak humor. Pernah dengar dulu cerita itu? Pernah. Ketoprak humor, ludruk, mandala, main dari panggung ke panggung, diajak oleh Sri Mulat waktu itu. Saya main di Jogja, saya main di Surabaya, saya main dari panggung ke panggung. Dengan bayaran sekali main Rp500.000. Dan selama 2 tahun saya hidup di panggung. Tapi hidup. Iya. Dan ya udah, akhirnya saya merasakan makin kita mensyukuri hidup, makin rezekinya makin dibuka. Makin kita komplain tentang hidup, makin rezekinya ketutup. Saya rasa Mary pernah merasakan hal tersebut juga kan? Sangat. Thank you for sharing. Dan menurut saya ini hal yang sangat relevan, apalagi di keadaan sekarang di mana there's so much uncertainty. Mungkin ada banyak hal yang berkurang dalam hidup siapapun yang mendengarkan. Ada beberapa hal yang mungkin bahkan hilang gitu kan. It was not easy, tapi dengan apa yang di-sharingkan oleh Kang Dede Yusuf, dan saya menyetujui 100%, ujung-ujungnya bukan hidupnya yang salah, tapi mungkin cara pandang kita terhadap hidup yang kurang tepat. Betul. Dan ketika kita mau mensyukuri yang masih ada, walaupun itu nggak seberapa, tapi kalau yang nggak seberapa itu kita syukuri, maka yang nggak seberapa itu akan ditambah lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Betul. Gitu. Saya pernah mengalami hal yang kedua. Kalah pilkada. Tahun berapa? Pernah kalah? Saya kan 2 kali pilkada ya. Tahun 2008 saya nyalon menjadi wakil gubernur. Tahun 2013 saya maju untuk sebagai gubernur melawan incumbent, jadi melawan pasangan saya lah. Survei nomor 1 semua. Nomor 1 harusnya. Semua survei nomor 1. Confident. Ya, confident sekali saya, jaraknya bisa puluhan persen. Iya. Partai besar, disitulah saya masuk Demokrat ya. Demokrat mendukung saya. Partai besar, Pak SBY sudah mengatakan Bismillah, udahlah saya udah. Itu yang namanya Obiven TV media itu udah ngumpul di rumah saya karena pas pemilihan mereka yakin saya menang besok. Tuhan berkata lain. Pada saat itu partai kami, Partai Demokrat, kena kasus yang ketua umum yang dulu, ya, Mas Anas Urbaningrum ditetapkan KPK, jatuh. Jadi ya sudah berdampak kepada saya. Saya drop 8%. Yang menang ya yang gubernurnya. Dan pada saat itu orang mengatakan habis karirnya Dede Yusuf. I need time untuk recover 2 minggu. Saya datang lagi ke ibu saya karena kalau namanya pilkada itu it's not just about you. Kalau dulu yang pertama 400.000 itu tentang saya. Kalau ini tentang our tim sukses kita, partai kita dan sebagainya, kita jatuh, kolaps, gagal dari yang diprediksi nomor 1 akhirnya jadi nomor 3. Jatuh 8%. Itu namanya tsunami politik. Dan itu bisa saja terjadi tsunami politik. Ya berbagai lah orang mengatakan ABCD, tetapi ya itu awalnya karena ada tsunami politik kepada Partai Demokrat pada saat itu, yang berdampak pada kami-kami yang lagi bertanding nih di berbagai daerah. 2 minggu saya, uang kan nggak sedikit. Orang yang bantu juga tidak sedikit. Orang yang berharap juga tidak sedikit. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang tuh kebijakan tarif Trump yang naik tiba-tiba, yang gulung tikar juga banyak, kurang lebih gitu. Hal yang sama, ya kan? Saya butuh 2 waktu, saya kumpulin teman-teman saya minta maaf, saya lapor ke Pak SBY, saya minta maaf Pak, belum berhasil Pak, gini-gini.
beliau memahami dan sebagainya. Saya datang ke kawan-kawan yang membantu juga. Dalam 2 minggu saya istiqoroh lah, sebutan buat umat Islam istiqoroh. Muncullah message yang hampir sama seperti kayak waktu tahun yang saya 400.000 hilang itu. Yang message-nya adalah syukuri. Loh, kok orang kalah kok syukuri? Iya. Orang kolaps, udah jual rumah, jual ini kok syukuri sih? Kira-kira gitu kan? Iya. Syukuri. Kenapa? Hitung nggak kamu napas yang diberikan gratis kepadamu? Kecintaan orang-orang pendukung kepadamu? Bagaimana anak istri mendukungmu, bagaimana, banyak sekali. Kalau saya kalimat-kalimat itu saya tulis, satu buku setebal ini pun nggak akan cukup. Jadi akhirnya saya bilang ya syukuri. Akhirnya saya syukuri, this is just a process. Bahwa ini adalah sebuah proses untuk menguatkan kita. Ya udah, saya terima. Saya tampil lagi keluar. Bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai orang yang kuat. Sebagai orang yang kuat, karena kita sudah bertanding melawan orang yang besar, orang yang kuat, kan gitu kan? Iya. Ya sudah. Begitu ada kesempatan pemilu, saya ikut, saya menang, jadi ketua komisi. Dan ceritakan. Artinya, konsep sederhananya, ketika satu pintu tertutup, jangan merasa bahwa that's the only door. Ketika kita mensyukuri, maka pintu-pintu lain dibuka. Ini hanya soal mind shift kita aja. Kalau kita anggap itu satu-satunya, kita akan mati di situ. Begitu kita lihat, wah banyak pintu nih. Ya kita jalan-jalan ke situ. Ada pintu ini, ada pintu ini, ada pintu ini, ada pintu ini. Dan akhirnya semua terbuka. Jadi menurut saya kalau tadi Mary nanyakan mana lowest point, mungkin 2 itu. Lowest point saya, tapi alhamdulillah I survive. Jadi saya mensyukuri, kalimat yang selalu ada di kepala saya adalah syukuri yang ada. Syukuri yang ada. Jangan selalu menegatifkan segala hal yang ada di depan kamu. Karena begitu kita menegatifkan, maka pintu tertutup. Begitu pintu shutdown, tertutup, kita mau tembus kayak apapun nggak akan bisa. Begitu kita syukuri, selalu ada pintu terbuka. Dan ini bertepatan dengan partai yang dimana saya berada saat ini, Partai Demokrat. Partai Demokrat pernah dihajar habis-habisan. Selalu beliau, pimpinan-pimpinan saya mengatakan, kita harus percaya, we have to believe. Sekarang akhirnya kita kembali berada di pemerintahan, kita melakukan hal-hal yang terbaik bagi bangsa ini. Gitu. Jiwa kesatria di saat keadaan tidak baik tetap berprasangka baik kepada Yang Maha Kuasa dan tetap selalu memilih jalan yang benar. Jalan yang benar, betul. Sesulit apapun pilihannya. Betul. Pada saat itu tawaran untuk melakukan jalan yang tidak baik banyak sekali. Pasti. Banyak sekali. Pasti. Tapi nggak tahu. Mungkin tadi saya katakan ketika kita dikumpulkan dengan orang-orang yang benar, akhirnya itu kan akan menjadi bagian dari kita. Kita akan berkumpul dengan orang-orang yang seenergi lah kurang lebih ya. Ya sudah, kita pilih yang benar aja. Akhirnya pintu-pintunya jadi terbuka. Dan waktulah yang akan menjawabnya. Betul. Iya. Well, nggak ada yang kebetulan, kita semua ada di sini. Dan terima kasih juga tadi udah banyak banget men-sharingkan. 2 pertanyaan terakhir saya buat Kang Dede Yusuf. Yang pertama, saya akan menyebutkan 5 nama tokoh politik. Mohon izin komentarnya. Anyway, nama-namanya sangat familiar, sahabat semua. Baik. Yang pertama, Pak Presiden Prabowo. Orang hebat. Dia yang ada di kepala beliau itu adalah nasionalisme yang sangat kuat. Dia ingin menjadi Indonesia besar. Dan I agree with him. Karena
Seorang pemimpin, kalau dia sudah mengatakan negara saya bukan negara yang besar, maka dia nggak punya semangat, dia nggak punya optimisme. Pak Prabowo punya that spirit, apalagi beliau militer, beliau dibesarkan di kecintaannya terhadap tanah air. Menurut saya orang hebat. Yang kedua, Mas Gibran Raka Buming Raka. Anak muda yang memiliki berbagai kesempatan. Oke. Yang ketiga, Bu Puan Maharani. Sahabat istri saya. Saya kan sekarang ketua DPR. Oh, iya oke. Ya sahabat istri, emang kenal lama berarti ya? Iya, pokoknya ya istri saya ini punya grup yang selalu ketemu-ketemuan lah. Para ibu-ibu lah biasa lah ya, para ibu. Tanpa ada partai apapun, tapi ada ya sering ketemu, sering kumpul. Anaknya kan sama-sama di Inggris sama anak saya juga. Gitu. Jadi saya kenal dengan ibu saya, juga salah satu teman baiknya Ibu Mega. Hobinya pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan. Jadi waktu saya kecil, saya sering diajak main ke keluarga beliau. Karena ibu saya ini dulu adalah penari Istana Bogor, eranya zaman Soekarno. Dan kakek saya, ya, jadi adiknya kakek saya adalah kepala rumah tangga Istana Bogor. Jadi saya sering berlebaran di Istana Bogor. Berarti ya dengan keluarga Soekarno pada saat itu ya. Gitu. Walaupun saya nggak kenal dekat secara pribadi, tetapi Mbak Puan ya tentu sebagai ketua DPR itu kita selalu respect. Tetapi buat karena istri saya sering kegiatan mungkin sama-sama, anak kita juga anak saya kenal sama anaknya baik. Jadi begitu ditanya ya saya bilang ya temannya ibu saya, istri saya gitu. Iya, karena udah kenal cukup dekat ya, karena ada banyak connections-nya juga. Oke. Yang keempat, Pak SBY. Mentor saya. Saya selalu menganggap beliau itu adalah, kalau saya katakan tuh kalau film Star Wars tuh namanya Obi-Wan Kenobi. Karena ada Jedi, namanya Jedi Warrior. Kalau di Star Wars, itu ada satria-satrianya yang menemukan kemampuan-kemampuan tertentu, kelebihan-kelebihan tertentu. Tapi ada yang mengajarkan, yang mengajarkan itu namanya kan Obi-Wan Kenobi, mentor. Baik itu dalam politik, dalam hidup, maupun prinsip-prinsip dasar berkenegaraan. Saya banyak belajar dari beliau. Ketika saya menjadi wakil gubernur, saya sering diundang beliau ke Istana Bogor untuk menemani kumpul-kumpul, nyanyi. Nah, kita nyanyi, kita makan. Disitulah saya belajar banyak sekali, karena dari kumpul-kumpul santai, bicara tentang geopolitik, berbicara tentang bagaimana ya leadership, bagaimana memimpin, banyak sekali. Hanya karena kita punya hobi yang sama. Kebetulan hobinya seni, kan beliau kan suka seni. Jadi mentor lah. Full of wisdom ya. Full of wisdom. Sangat. Saya selalu mengatakan ini my Obi-Wan Kenobi yang mengajarkan. Mengajarkan bukan dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Dengan tindakan. Dan dari observasi karena proven, dan apa yang dilakukan beliau kan proven. Bagi benar. bangsa, bagi negara, tapi bagi seorang Deddy Yusuf, it changed my point of view. Bagaimana saya kemudian menjadi apapun yang ditugaskan kepada saya, itu based on itu. 4-track strategy. Saya selalu mengatakan 4-track strategy ini yang selalu tertanam di dalam setiap saya membuat undang-undang, setiap saya membuat kebijakan apapun juga ketika saya ditugaskan. Apa itu 4-track strategy? Pertama adalah propur. Semua kebijakan kita harus mendahulukan mereka yang paling tertinggal, miskin. Kedua, pro job. Memberikan lapangan kerja. Semua tindakan apapun juga, semua kebijakan harus memberi ruang untuk
job creation. Lalu kemudian ada namanya pro-growth, pembangunan. Semua kebijakan apapun juga harus memperhatikan berkembang dan membangun. Yang terakhir, sustain. Segala sesuatu harus sustain. Karena alam yang kita kelola ini ya akan rusak kalau tidak dipelihara dengan baik. Ya, 4 inilah yang kemudian tetap menjadi pegangan bagi saya ketika saya punya kebijakan untuk membuat undang-undang. Ini udah masuk belum? Gitu. Ya memang harus ada keberlanjutan ya. Karena kan yang kita lakukan sekarang ya untuk generasi masa depan juga. Gitu. Oke. Dan yang terakhir, Mas AHY. My leader. Kenapa? Karena sebagaimana saya katakan tadi, walaupun kita lebih tua, tetapi ada orang-orang hebat yang menjadi dirigen. Dan kita harus trust dengan orang-orang hebat ini. Ya, karena orang-orang hebat ini yang akan mengorkestrasi orang-orang hebat lainnya untuk menjadi sebuah produk yang hebat. Dan menurut saya Mas AHY orang hebat, anak muda yang hebat, yang bisa mengorkestrasi orang-orang hebat lainnya. Ada orang hebat tapi nggak bisa mengorkestrasi orang hebat lainnya. Dia jalan sendirian. Kalau beliau bisa. Contohnya, dia tahu ada orang hebat, Mbak Mary Riana. Tarik. Ayo, do something. Nah, empowering other people itu skill tersendiri. Dan itu juga salah satu alasan kenapa saya mengiyakan ajakan beliau. Karena yang saya lihat, saya sudah mengamati dari sejak lebih dari 10 tahun ketika saya mengenal beliau. Dan bagi saya konsistensi dalam mengerjakan apa yang diucapkan itu penting banget. Sebagai pemimpin kan harus punya prinsip. Betul. Dan harus benar-benar, apalagi di tengah keadaan sekarang di mana ada begitu banyak suara-suara, kalau kita nggak punya prinsip akan mudah terbawa arus kiri kanan. Saya mau nanya, boleh nggak nih saya nanya? Oh, boleh. Boleh ya? Belum waktunya. Oke. Karena belum waktunya. Tapi begini. Tapi nggak apa-apa, boleh. Ini kan sebetulnya tentang pengaruh ya. Buat generasi angkatan-angkatan 80-an, kita menyebutnya mungkin mereka Gen X. Mereka pernah melewati krisis ekonomi berkali-kali. Kita pernah mengalami tahun 98, terus kemudian di 2000 something lah, 2007 kalau nggak salah, kita pernah mengalami krisis ekonomi berkali-kali, but we survive. Ya. Nah, saya melihat zaman sekarang ini kita gampang sekali mengatakan bahwa kita akan kolaps. Gitu. Padahal dulu pun juga hal yang sama terjadi. Sama seperti ketika negara kita memperjuangkan kemerdekaan. Some will say, nggak mungkin lah kita melawan yang namanya penjajah, nggak mungkin lah ratusan tahun kita dijajah. But there are some people, Soekarno, Sultan Syahrir dan lain-lain, yang mengatakan no, we can do it. Nah, makin lama orang-orang yang punya optimisme itu juga tidak terlalu banyak. Ditambah dengan era media sosial. Era media sosial, kalau saya buka, hampir sering saya membuka. Karena kan waktu saya Komisi 10 Pendidikan, kita ini kan selalu concern dengan apa yang diterima oleh anak-anak kita di media sosial. Setuju. Bagus, tapi negativity-nya lebih banyak daripada positivity-nya. Podcast-podcast yang bagus seperti ini mungkin lebih sedikit dibanding podcast-podcast yang ya mungkin kalau kata-kata itu nggak difilter lah, kalau saya katakan kontroversial, nggak difilter. Kami pun orang film, kalau dulu bahasa di dalam film itu semua tertata, terukur, ada tanggung jawabnya. Kalau sekarang kalau kita nonton film pun isinya kata-kata yang
Ya kalau di luar negeri pun kalimatnya masih ada tit, masih ada begitunya. Di sini nggak difilter. Jadi kami pun juga mengatakan pada sutradara-sutradara, kok begitu sih, itu yang disukai anak zaman sekarang. Oh begitu. Dan akhirnya yang terjadi, karena tadi saya katakan, saya punya anak-anak Gen Z. Ya kalau ngomong sama anak-anak ini pasti dilawan. Kita ngomong dilawan. Kita ngomong dilawan. Bukan dilawan dalam arti kata ini ya, keras ya, tapi selalu ada dibantah. Pembantahan. Iya. Nah, do you feel that? Definitely, karena kita hidup di tempat yang sama dan kita juga terekspos dengan hal-hal yang sama, sosial media, orang-orang yang kita temui. Jadi saya tidak memungkiri bahwa keadaannya sudah berbeda dengan pada saat kita bertumbuh dulu. Tetapi kalau saya tanya sama anak saya, ya jangan dibandingin dong. Dulu papi kan masih pakai sepeda, kita sekarang pakai motor. Cuman saya selalu mengatakan betul. Tetapi resiko kecelakaan lebih besar motor ketimbang sepeda. Karena you drive dengan kecepatan yang lebih tinggi. Betul. Jadi saya selalu mengatakan proses belajar itu penting ketimbang bisa. Ya, saya ngelatih taekwondo, puluhan tahun saya ngelatih taekwondo. Selama puluhan tahun melatih taekwondo, saya ngajar anak-anak mulai dari anak-anak kecil sampai yang dewasa. Kita melatih kuda-kuda itu butuh 2 tahun sampai kuda-kudanya benar. Baru dia boleh lakukan tendangan-tendangan muter yang aneh-aneh. Sekarang kita masukin anak 3 bulan sudah suruh melintir-melintir. Tendonnya bisa kena. Uratnya nanti bisa bermasalah, belum waktunya, tiba-tiba tulang dia udah bengkok-bengkok. Nah, saya nanya sama pelatih-pelatih, apa nggak seharusnya nunggu dulu mereka sampai kuat physically, baru dikasih teknik yang, kalau nggak gitu siapa yang mau ikut nanti, nanti dianggap sama yang lain. Kita harus kasih tahu justru di awal yang bagus-bagusnya. Oh begitu ya. Dan ini terjadi, it happens, even kalau saya tadi kan saya katakan baik di dunia film, baik di dunia olahraga maupun di tempat yang lain, semua kepengen dipush, dipercepat. Padahal physically, mentally, wisdom itu belum terolah dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi kemarin? Yang namanya merdeka belajar, yang dipaksa anak berubah, punya pilihan, akhirnya bingung kan sekarang, disuruh milih, anaknya malah nggak milih, karena juga nggak tahu juga. Betul. Akhirnya dikembalikan lagi kan, di era Pak Prabowo, ikut dulu yang ini. Setuju. Tapi saya sangat setuju sih, mungkin karena sekarang dunia dikondisikan untuk kita bergerak cepat, which is saya juga setuju karena kan sekarang zamannya bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi ya kecepatan itu menjadi satu hal yang penting gitu. Tapi at the same times mungkin ya setiap dari kita juga harus punya kedewasaan untuk menyadari bahwa nggak semua hal itu bisa dipercepat seperti itu. Basic is the foundation of all success. Dan khususnya buat anak-anak remaja sekarang ya, apalagi mungkin karena span of attentionnya kita makin lama makin pendek, jadi semua dunia berusaha kalau gitu cepet deh karena kan orang pengen results, kalau nggak nanti bosenan gitu ya. Jadi itu yang juga menjadi concern, tapi at the same times juga yang selalu saya ingatkan kepada diri saya dan juga anak-anak saya juga gitu, bahwa ya trust the process, bukan hanya melatih jari, tapi yang harus dilatih tuh otak dan rasa. Karena kan ketika kita scroll bukan berarti kita paham loh. Orang baca scroll bukan berarti kita paham. Ketika kita nge-like sesuatu bukan berarti kita langsung setuju. Maksudnya cuma karena scroll sebentar aja terus kita ngerasa kita paham dan mengerti dan menyimpulkan bahwa seperti ini. No. Dibaca nggak? Masuk logika nggak? Paham nggak? Mengerti nggak? Gitu. Jadi ya bagian-bagian itu juga yang ya saya pun juga punya concern, dan ya sebisa mungkin saya ingatkan ke orang-orang dan termasuk juga minimal ke anak kita dulu. Iya. Minimal ke anak kita dulu. Gitu, karena
I don't know, anak saya, Mary, anak berapa yang? Saya 2, yang pertama umurnya sekarang 16. Yang kedua umurnya 13. Berarti yang udah Gen Z yang 16 ini kan udah masuk kategori itu ya? Udah masuk. Betul, saya sepakat. Karena begini, anak-anak kita ini cerdas. Orang lahir aja udah pegang gadget. Udah pasti cerdas kan? Iya. Mereka sudah tahu dunia, pada saat mereka masih SD pun mereka sudah tahu dunia. Jadi in that part itu mereka melebihi katakanlah generasi sebelumnya. Tetapi sebagaimana yang Mary sampaikan tadi, bahwa apa yang diterima adalah hanya a glimpse, sekelumit kecil daripada apa yang ada realita, fakta. Realita yang ada tidak bisa dikompres di dalam media sosial yang hanya mungkin per 1 menitan atau per 30 detikan. Benar. Iya kan? Benar. Nah, jadi itulah yang selalu saya katakan pada anak-anak, even termasuk tadi belajar apa saja, olahraga, whatever. Fitness, nggak bisa kita lihat-lihat portofolionya selebgram yang fitness langsung besok otot kita jadi. Enggak. Yang akhirnya terjadi, akhirnya mereka pakai steroid. Supaya cepat bertumbuh otot. No. It needs years of practice. Nah, years of practice inilah yang kadang-kadang tidak mau dilakukan. Karena dianggap waste of time. Padahal sekali lagi, ya kalau kita pengen kuat, you have to train. Untuk bisa train, kita harus punya disiplin. Untuk punya disiplin, kita harus punya yang namanya kebiasaan, habit. Untuk punya habit, kita harus punya motivation yang kuat. Jadi motivation leads to habit, habit leads to discipline, discipline leads to expertise lah, kira-kira gitu. Nah, ini yang saya pikir, dan even politisi muda sama seperti itu juga. Banyak yang pengen buru-buru, gitu. Setuju. Akselerasi boleh, tapi jangan memotong jalan yang seharusnya dilalui, karena kalau enggak ya berarti ada proses yang karena hilang. Tadi saya lihat tuh ada tulisannya trust the process. Oh, ingat. Ya, jadi kita ada 12 value yang kita yakini, ya termasuk salah satunya adalah trust the process. Trust the process. Iya. Pertanyaan terakhir buat Kang Dede, dari begitu banyak hal yang hidup sudah berikan pembelajaran berharga, apa satu pembelajaran yang paling berharga yang bisa disampaikan untuk siapapun juga yang menonton hari ini? Waduh, bukannya dari tadi kita udah ngomong banyak hal yang berharga. Karena kalau disuruh nyari-nyari yang berharga, saya juga enggak. Tetapi begini, saya concern dengan jadi kan dalam hidup ini ada 2 hal, people with optimism dan people with pessimism. Ya, ada yang in between, tapi kalau menurut saya hanya ada 2. Ada mereka yang optimis, ada mereka yang pesimis. Bagaimana cara mereka melihat gelas setengah penuh atau setengah isi. Mungkin cerita itu udah sering banyak diceritakan. Kalau ketika melihat ya sedikit, itu airnya cuma sedikit. Tapi bagi orang yang optimis, dikit lagi nambah nih. Nah, kan itu hal-hal yang menurut saya. Nah, saya melihat in a way banyak yang berusaha membuat orang melihat dari sisi pesimisnya. Kenapa? It's simple. Kalau Mary perhatikan saat ini, kenapa judi online begitu luar biasa besarnya, pinjol begitu luar biasa besarnya diterima di negara kita ini? Karena pesimism. Karena pesimism, akhirnya inilah cara untuk meninggalkan pesimisme itu adalah pinjol, judi online, narkoba dan lain-lain. Dan itulah yang sebetulnya diinginkan oleh katakanlah kekuatan-kekuatan besar. Saya nggak mengatakan kekuatan asing ya, kekuatan-kekuatan besar untuk menguasai dengan mudah. Kalau zaman dulu mungkin ratusan tahun, ribuan tahun yang lalu orang memasukkan dogma-dogma
paham-paham dan sebagainya untuk ujung-ujungnya menguasai sumber daya alam, menguasai sumber daya manusia, menguasai sumber daya. Tapi kalau kita bisa membangkitkan optimisme itu terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah bubble. Yeah. Dan bubble-bubble ini nanti akan bersinggungan lagi dengan bubble-bubble lainnya yang punya optimisme yang sama. Dan optimisme yang sama itu akhirnya menjadi sebuah kekuatan baru dibanding dengan pesimisme yang lain. Nah, jadi kalau ditanya dalam proses pengalaman hidup saya, yang tadi saya katakan up and down, Mary mengatakan saya sudah melewati puluhan tahun begini, kok bisa survive? Kuncinya cuma itu tadi. Berkumpullah dengan orang-orang yang optimis. Karena dengan kita berkumpul orang-orang yang optimis, kita akan jauh dari pesimisme. Kalau Mary terjun di dunia politik, tahu nggak apa yang paling ditakuti oleh para politisi? Apa? Nggak dapat suara. Ya kan? Nggak dapat suara, nggak dapat kursi. Tidak lolos threshold. Itulah yang paling ditakuti oleh politisi. Untuk bisa mendapat suara, karena saya day to day-nya saya terus mempelajari ini, mau tidak mau, apalagi Komisi 2 sekarang kan mempelajarinya itu. Kuncinya cuma satu, do the right thing, be the right thing, work with the right people. Kalau enggak, semua akan mencoba untuk memberikan pesimisme. Nggak mungkin lah, nggak punya duit nggak akan bisa, nggak mungkin lah ini. Pasti akan ada cerita-cerita seperti itu yang mengatakan akhirnya kita, iya ya, kayaknya saya nggak bisa ya. Padahal belum bertanding. Jadi itulah message yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semua yang nonton hari ini. Be the right, be on the right club. Be the right choices dan be the right mental attitude. Setuju. Dengan siapa kita bergaul itu akan sangat menentukan masa depan kita. Betul. Dan optimisme itu satu hal yang sangat penting. Walaupun di keadaan sekarang yang namanya pesimisme lebih gampang dijual, ketakutan lebih gampang dijual dan dimakan. Itu sebabnya film horor laku. Film horor laku, that's the fact. Oh, film horor laku sih, orang senang ditakut-takutin. Gitu. Nggak ada yang salah. Benar. Tapi kalau ada film yang bisa membangkitkan semangat lebih bagus lagi gitu. Betul. Gitu. Dan terima kasih sudah membagikan optimisme dan men-sharingkan pengalaman-pengalaman yang luar biasa buat kita semua yang hadir di sini. Thank you sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya boleh nanya lagi? Dan yes, sebagai hadiah boleh nanya satu pertanyaan ke saya, apapun. Oke, begini. Jadi sekarang lagi rame-ramenya orang mengatakan, katakanlah Indonesia gelap. Lalu ada yang mengatakan bahwa kabur aja dulu keluar. Saya baru dari luar negeri, anak saya juga di luar negeri, dan mereka juga di sana tahu betapa susahnya hidup dan mencari pekerjaan. Apalagi di Eropa sekarang sudah punya kebijakan-kebijakan tertentu ketika banyak imigran yang masuk dari Syria, dari mana-mana. Work, jobs itu didahulukan untuk mereka yang warga asli, lokal. Iya kan? Betul. Pertanyaan saya, kan Mary pernah kabur. Iya kan? Tahun 98. Tahun 98. Ya, pada saat itu banyak yang mengatakan lose hopes dengan Indonesia. What makes you come back? Dan kemudian what makes you optimis dengan bangsa Indonesia itu kembali? Iya. Terima kasih buat pertanyaannya. Memang betul pada tahun 98 pada saat itu mungkin situasinya agak mirip, tapi pada saat itu lebih parah karena bukan hanya krisis ekonomi, tapi di Jakarta pada saat itu kan ada kerusuhan. Saya aja ngejagain kantor saya.
Pakai golok, pakai segala macam. Iya. Apalagi Mary tentunya, saya juga pasti merasakan itu. Betul. Dan di saat itu memang saya terpaksa harus merantau ke Singapura atau istilah zaman sekarang kabur gitu. Tapi mungkin definisi kabur saya pada saat itu bukan kabur seperti yang ada di bayangan orang banyak ya. Mungkin bagi saya itu bukan kabur dalam arti lari dari masalah, tapi menyelamatkan. Dalam tanda kutip kabur, berjuang untuk masa depan. Dan pada saat itu nggak pernah kebayang, nggak pernah kepikirkan, tapi karena waktu itu situasinya lagi kerusuhan di Jakarta, jadi ada pemerintah Singapura yang mengulurkan bantuan kepada beberapa pelajar di Jakarta. Nah, karena mungkin mereka melihat situasi, ada kesempatan nih mungkin bisa menarik beberapa SDM ke sana. Jadi kebetulan saya berasal dari salah satu sekolah unggulan dan saya termasuk salah satu orang yang bisa melanjutkan kuliah saya di Singapura pada saat itu. Tapi itu bukan berarti sebuah privilege yang given ya. Itu diperjuangkan karena yang dikasih cuma tempat duduk untuk kuliahnya aja. Uangnya tetap harus bayar sendiri, nggak dibayar. Saya bukan dapat beasiswa. Jadi karena kamu anak pintar berprestasi, oke, boleh kamu diterima di NTU waktu itu. Tapi tetap harus biaya sendiri, bayar sendiri. Saya nggak dapat beasiswa. Nah, tapi karena disitulah ada kesempatan. Jadi ya orang tua saya memperjuangkan kesempatan untuk masa depan itu, akhirnya baru keluarga kami nyari pinjaman, gitu, pinjaman ke pemerintah Singapura, pinjaman ada beberapa loan opsi untuk pinjaman lah, dan akhirnya udah saya ke sana bukan untuk lari dari masalah, tapi untuk memperjuangkan masa depan. Dan of course pada saat itu di bayangan saya cuma satu ya, maksudnya ya saya ingin suatu saat nanti saya bisa kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses, bukan menjadi beban orang tua, tapi ya membuat mereka bangga. Dan suatu saat nanti kalau saya kembali ke Indonesia, ya saya ingin bisa menjadi orang sukses. Jadi sudah ada kepikiran pengen kembali ke Indonesia ya? Pada saat di Singapura, 2 tahun pertama it was very tough, nggak seindah yang orang bayangkan. Karena kalau orang berpikir wah di luar negeri pasti enak, gampang, dapat privilege. No, buat kita ngejalanin itu nggak seindah apa yang dideskripsikan dan diasumsikan orang-orang. Tetap diperjuangkan, tapi ada momen. Tidak seindah medsos. Tidak seindah yang ada di medsos. Tapi ada momen titik balik di hidup saya ketika saya ulang tahun ke-20. Ya disitulah saya punya mimpi dan saya berjanji saya nggak mau lagi punya victim mindset. Saya nggak lagi mau menyalahkan keadaan. Saya nggak lagi mau mengasihani diri saya sendiri. Dan pada saat itu saya bilang, oke, hidup saya adalah tanggung jawab saya, kesuksesan saya tanggung jawab saya, kegagalan juga saya tanggung jawab saya. Dan kalau itu tanggung jawab saya, berarti saya bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Dan saya mulai memetakan, pokoknya saya harus bisa sukses, saya harus bisa bayar hutang, saya harus bisa membagikan orang tua. Dan saat itu saya bilang, kalau suatu saat nanti saya harus kembali ke Indonesia, saya harus kembali ke Indonesia sebagai orang yang sukses. Jadi disitulah mungkin sebuah niat untuk saya berada di tempat ini untuk sebuah tujuan, memperbaiki hidup saya, dan ketika suatu saat nanti saya kembali, saya ingin berkontribusi. Ya, jadi ketika ada momen di hidup saya di mana saya sudah berhasil, ya saya diingatkan kembali gitu akan janji dan mimpi saya itu. Dan ketika hidup memberikan saya kesempatan untuk kembali ke Indonesia, ya pada saat itulah yang membuat saya berani mengambil satu keputusan yang penting, tidak mudah, yaitu untuk menjual bisnis saya yang di Singapura yang sudah saya bangun. Sudah ada bisnis di Singapura waktu itu? Udah, waktu itu apa kan. Waktu itu? Jadi begitu saya lulus kuliah, kan kuliah 4 tahun. Lulus kuliah tahun 2002, saya lulus sebagai sarjana teknik elektro. Insinyur listrik. Tapi saya memilih jalan yang berbeda untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi jatuh bangunnya banyak tuh, udah mencoba banyak hal, ditipu juga pernah, yang dijual kabur. Apa? Yang perusahaan apa? Dan pada saat itu di Singapura akhirnya saya dan suami kita ingin bangun di bidang jasa keuangan. Jadi kita menjual produk-produk keuangan, tabungan, deposito, asuransi, reksadana dan seterusnya. Dan itulah yang akhirnya kita besarkan di Singapura, Meridian Organization. Dan disitulah sesungguhnya dapat $1 juta ya lewat bisnis jasa keuangan di Singapura. Nah tapi hidup memberikan saya hikmah yang berbeda. Akhirnya ketika saya ulang tahun ke-30, saya punya mimpi yang berbeda. Nah mimpi saya pada saat itu, ya saya ingin bukan hanya dapat jutaan dolar, tapi saya ingin bisa menciptakan dampak positif. Kira miliaran dolar. Khususnya untuk jutaan orang di Indonesia. Nah, jadi berawal dari mimpi itulah akhirnya saya mulai memetakan dan akhirnya kembali ke Indonesia 2014. Jadi optimismenya untuk kembali ke Indonesia itu base karena melihat
Indonesia menjadi lebih baik atau karena ya pengen di Indonesia aja? Iya, karena saya orang Indonesia, saya lahir di sini, dan kalaupun saya bisa berkontribusi, kenapa nggak saya berkontribusi negara saya sendiri gitu ketika waktunya tepat gitu. Makanya di buku pertama saya yang Mimpi Juta Dolar, saya tulisnya You can take me out from Indonesia, but you can never take Indonesia out from me gitu. Karena kan nasionalis bukan berarti kita tinggal di Indonesia, tapi nasionalis adalah ya apakah Indonesia ada di dalam hati kita atau enggak gitu. Jadi itu sih. Jadi buat yang sekarang mungkin banyak hashtag kabur aja dulu. Kalau memang ada kesempatan dan itu bisa menjadi sesuatu hal yang baik, nggak apa-apa untuk merantau, tapi jangan lupa untuk kembali dan berkontribusi. Saya setuju, karena kan dulu saya waktu saya masih Komisi 9 kan urusan saya itu pekerja migran Indonesia. Kalau dulu namanya TKI, terus kemudian di undang-undang kita rubah jadi pekerja migran. Jadi kan saya sering ke luar negeri bertemu dengan mereka-mereka yang bekerja di luar negeri. Dan Indonesianya di luar negeri itu lebih kuat ketimbang ketika mereka berada di sini. Kenapa? Karena the love of the kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap kampung halaman itu begitu besar. Ketika berada di negara orang yang quote unquote mereka di sana maybe ada rasisme, mungkin masih ada diskriminasi, dan akhirnya mereka harus berkumpul dengan sesamanya, ya kan? Ya kita tahulah yang namanya Pakistan berkumpul sama yang Pakistan, yang berkumpul sama yang India, yang berkumpul sama Bangladesh, yang Indonesia ya mau tidak mau berkumpul sama yang Indonesia, mau tidak mau karena kita berada di negara orang, dan disitulah kita berbicara nasionalisme itu begitu besar. Karena saya ketemu sama mereka, saya diskusi, saya ngobrol, saya memberikan pengarahan, mereka menceritakan betapa mereka merindukan sambal. Betul. Iya kan? Bener. Sambal yang salah satu yang dirindukan itu ada sambal, bumbu lotek dan sebagainya, gitu kan? Mereka nggak berbicara tentang lasagna atau apalah segala macam makanan-makanan luar negeri. Yang mereka cari adalah makanan khas kita. Gado-gado, empe-empe. Jadi menurut saya ketika kita mau berbicara tentang nasionalisme, cobalah ada di luar negeri, kita akan rasakan itu nasionalisme. Iya. Dan kadang itu ya, we take it for granted. Kadang-kadang ketika hal itu jauh dari kita, justru kita malah lebih diingatkan dan lebih mengapresiasinya. Padahal kita yang sekarang ada di sini harusnya kan kita yang lebih bisa merasa. Karena tadi kalau cerita pengalaman saya, sebelum saya berbicara, ya Allah ya Tuhan berikanlah saya ini, Tuhan akan memberikan jawaban kepada saya. Syukuri dulu yang ada. Begitu kita syukuri, yang lain dibukakan. Bagaimana kita mau mendapatkan hal-hal lain yang baik kalau yang ada aja nggak kita syukuri? Gitu. Wah keren banget, Mary keren banget. Thank you. You are inspiration. Cerita ini akan saya ceritakan ke anak saya, terutama yang tadi bahwa saya sudah harus bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Kita nggak boleh bergantung pada orang lain. Kita harus membuat keputusan dalam hidup. Karena itu kan usia-usia 20-an itu sangat penting sekali. Iya, dan dimanapun kita berada ditempatkan selalu ada cara kok untuk bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Betul. Asalkan niatnya ada. Kan kalau ada kemauan pasti ada jalan dan ada kesempatan. So terima kasih sudah berbagi. Thank you. Sukses selalu, belajar banyak, dan ditunggu film-film berikutnya. Iya. Lagi mau tekan kontrak. Dan ditunggu bukunya juga. Iya, nanti bikin lagi. Siap. Nanti kita bikin lagi. Terima kasih banyak. Thank you for sharing with me. Sukses selalu untuk Mary, suami, ya, dan juga semoga what you are doing itu akan semakin jauh lebih besar dan bermanfaat buat bangsa kita. Amin. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. Tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.